Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang modul UTBK 2020 chapter yang pertama. Oke, kita mulai dari yang nomor 1. Baik teman-teman, untuk yang nomor pertama, di sana ditanyakan besaran yang memiliki dimensi yang sama. Jadi ada 4 besaran di sana: momentum, momen inersia, momen gaya, dan impuls. Kita disuruh mencari dimensi yang sama. Kita cari satu persatu dulu. Untuk momentum itu dirumuskan M kali V. Maka di sini kita bisa dapatkan dimensi dari momentum itu adalah M, massa dikali kecepatan, yaitu meter per second. Satuannya meter itu L per second T. Tapi jangan lupa karena per di bawahnya ya pembagi, ketika naik jadi pangkat min 1. Ini adalah dimensi dari momentum. Yang selanjutnya dimensi dari momen inersia. Kita tahu rumus dari momen inersia yang umum itu adalah massa dikali R kuadrat. Nah, dari sini kita dapatkan momen inersia itu massa M R kuadrat L pangkat 2. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada momen gaya. Momen gaya atau kalian biasa nyebutnya torsi itu dirumuskan F kali R biasanya ya, atau RF sin theta dan seterusnya. Nah, yang penting fokus pada rumus ini. Maka torsi bisa dirumuskan F itu gaya. Gaya itu satuannya kilogram meter per second kuadrat, maka kilogram meter per second kuadrat. Nah, kali R-nya itu meter. Seperti ini. Nah, kita lanjutkan sehingga torsi didapatkan bahwa dia memiliki dimensi M L kuadrat T pangkat min 2. Nah, dari sini terlihat bahwa 2 dan 3 itu berbeda. Sebenarnya 4 nggak perlu dicari kalau misalkan pun tidak tahu. Jadi 4 pasti akan sama dengan yang nomor 1. Kenapa seperti itu? Nah, karena persamaan dari impuls itu dirumuskan dengan perubahan momentum. Nah, impuls adalah perubahan momentum, sehingga didapatkan dimensi dari impuls juga akan sama dengan momentum, yaitu M L pangkat T pangkat min 1. Seperti itu. Sehingga yang diketemukan jawabannya adalah yang 1 dan 4. Seperti ini, teman-teman. Oke, jawabannya yang C. Nah, kita lanjutkan lagi. Nomor selanjutnya. Nomor 3. Nomor 2. Diketahui A sama dengan BC. Nah, di sana diketahui A itu nilainya sama dengan B kali C. Nah, atau persamaan ya ini ya. Dimensi dari A itu L per M. Dimensinya A itu L per M. Sedangkan dimensi dari C itu adalah L per T. Nah, seperti ini. Karena yang ditanyakan adalah dimensi dari besaran B, nah kita bisa pakai persamaan. B itu mencarinya dengan A dibagi dengan C. Dari sini kita bisa dapatkan dimensinya L per M dibagi dengan L per T. Nah, L-nya bisa kita hilangkan dari sini. Kita bisa hilangkan sehingga kita dapatkan bahwa B itu memiliki dimensi T per M. Nah, T-nya naik ya, seperti itu. Tahu kalau di jawabannya yang A. Yang A. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nomor yang ke-3, dimensi dari potensial listrik. Nah, mungkin agak sedikit susah untuk mencari dimensi dari kelistrikan. Kenapa? Karena kita tahunya biasanya dimensi yang umum, panjang, massa, waktu. Nah, gimana kita mencarinya? Kita bisa mencari menggunakan ide utama bahwa mencari potensial listrik itu dari dimensi yang kita ketahui dulu, kayak gitu. Misalkan nanti mungkin di bab selanjutnya mencari dimensi dari medan magnet misalkan. Nah, kita dari dimensi yang kita ketahui. Apa yang kita ketahui? Oh, gaya misalkan. Nah, di kasus ini untuk mencari potensial listrik kita bisa menggunakan energi yang paling mudah untuk kita cari. Energi itu kan dirumuskan dengan V kali I kali T. Sehingga kalau mau mencari dimensi V itu adalah W dibagi dengan I kali T. Nah, seperti itu. Maka kita harus cari dulu dimensi dari W. Kita tahu bahwa W atau energi, W itu satuannya joule ya, untuk satuan. Atau biasanya satuannya apa? Newton meter. Juga bisa seperti ini, Newton meter. Ini juga seperti ini juga bisa. Ini satuannya. Nah,
Maka dari sini kita bisa mencari W-nya, dimensi dari W kita bisa pakai Newton meter ini saja, yaitu kilogram meter per second kuadrat dikali meter dikali L. Tahu dimensinya meter L kuadrat T pangkat min 2 seperti ini. Nah, dari sini kita tinggal masukkan karena ini semua dimensi umum. V itu sebenarnya I arus itu dimensinya juga I sebenarnya, bukan ampere. Nah, ampere itu satuannya. Tapi kenapa di sini A ya? Karena memang biasanya di soal-soal itu bisa dimodifikasi oleh yang buat sendiri kayak gitu. Jadi kita diajak untuk berpikir jawaban yang paling masuk akal. Kira-kira seperti itu. Sehingga W ini dimensinya M, L kuadrat, T pangkat min 2 dibagi, kita pakai ampere aja ya, A kali waktunya T. Seperti ini ya. Nah, kita naikkan semua sehingga V memiliki dimensi M, L kuadrat, T pangkat min 3 dan A pangkat min 1 seperti ini. Atau kalau di pilihan jawabannya adalah yang E. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk nomor selanjutnya. Oke, nomor selanjutnya yang nomor 4. Hapus dulu untuk yang nomor 4. Oke, yang nomor 4. Oke, yang nomor 4 diketahui cerita ya, ini cerita yang cukup panjang. Masa Planck, panjang Planck, dan waktu Planck ya. Nah, di sana diketahui ada 3 buah besaran dengan satuan masing-masing. Joule second ya. Lalu C kecepatan cahaya, meter per second, lalu gravitasi Newton. Newton meter kuadrat kilogram pangkat min 2. Satuannya seperti ini. Kita fokus pada satuan karena pertanyaannya adalah tentang satuan gitu. Tahu dari mana tentang satuan? Kita disuruh mencari persamaan di sini. Kita nggak perlu hafal ya. Kita bisa pakai satuan. Nah, pertanyaannya adalah hubungan antara panjang Planck ya, LP di sana. Nah, kita tahu LP panjang Planck itu kan satuannya meter. Kita tuliskan dimensi masing-masing. H bar itu joule second ya. Nah, joule second, joule tadi kita sebelumnya juga sudah memiliki dimensi massa dikali L kuadrat T pangkat min 2. Nah, tadi kan seperti ini ya, dikali dengan second T yang seperti ini. Sehingga H bar itu memiliki dimensi massa dikali L kuadrat dikali T pangkat min 1. Nah, C cepat rambat cahaya, gampang ya, langsung panjang L per second. Seperti ini. Lalu yang selanjutnya gravitasi, konstanta gravitasi ya, konstanta gravitasi di sini G. Nah, Newton itu kilogram. Tadi ya, kilogram meter per second kuadrat ya. Nah, lalu meter kuadrat maka L kuadrat kilogram pangkat min 2, M pangkat min 2. Dari sini kita bisa tahu G, konstanta gravitasi umum itu memiliki dimensi M pangkat min 1 ya. Lalu L pangkat 3 dan T pangkat min 2. Nah, kita cari L, panjang Planck. Panjang Planck kan panjang Planck kan dimensinya meter ya. Satuannya meter. Maka kalau satuannya meter, nah, itu kan satuannya meter atau memiliki dimensi hanya L. Seperti itu. Sehingga kita bisa tahu dari sini. Pertama, untuk mencari LP itu kan rumusnya nanti H bar pangkat X, C pangkat Y, G pangkat Z. Loh, kenapa kok seperti ini Mas? Karena kita nggak tahu H bar ini berupa pangkat 1, 2, atau 3. Rumus kan bisa jadi H per C kali G atau HG per C. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau mungkin akar, karena di sini ada bentuk-bentuk akar. Nah, maka kita harus cari menggunakan persamaan. H bar pangkat X. Nah, dari sini maka nanti LP ini H bar pangkat X itu bernilai kan seperti ini ya.
M pangkat X, L pangkat 2X, T pangkat min X. Nah, lalu C-nya itu L T pangkat min 1, berarti ya L pangkat Y, T pangkat min Y. Lalu yang ketiga G-nya itu pangkat Y ya, pangkat Z, G-nya M pangkat min Z, M pangkat min Z, M pangkat min Z, lalu L pangkat 3Z, lalu T pangkat min 2Z. Seperti ini. Nah, kita bisa matematiskan karena di sini kan harusnya M pangkat sekian, L kali T pangkat sekian. Karena M sama T-nya nggak ada, kita tahu bahwa nanti di sini LP-nya itu M-nya sama dengan 0 pangkatnya. Nah, jadi kalau kita jumlahkan ini semua, kita jumlahkan, maka kita ketemu persamaan. Beberapa persamaan. Persamaan yang pertama itu nanti X min Z itu harus sama dengan 0. Seperti itu. Karena di sini nggak ada M-nya kan dijumlahkan nih. X tambah ini harus sama dengan 0 karena nggak ada di dimensinya. Seperti itu. Nah, atau bisa kita tuliskan dari sini itu X-nya sama dengan Z. Seperti itu ya. Kita lanjutkan yang L. Nah, persamaan yang kedua L. Persamaan yang kedua untuk yang L, nah 2X ditambah Y ditambah 3Z itu sama dengan 1 ya. L-nya kan 1. Nah, untuk ini kita tahu tadi X kan sama dengan Z ya. Kita bisa masukkan dari sini. Nah, jadinya 2X ditambah Y ditambah 3X sama dengan 1. Atau 5X ditambah Y sama dengan 1. Kita punya satu persamaan ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang ketiga waktu min X, min Y, min 2Z itu sama dengan 0 ya. Karena ini 0. Tahu? Di sini kita bisa dapatkan min X, min Y, min 2X sama dengan 0. Nah, sama ya. Atau bisa kita tuliskan min Y sama dengan min 3X. Oke, kita bisa masukkan nih di sini. Nah, ini kan min Y sama dengan min 3X. Kita bisa substitusikan ke sini satu persatu. Nah, kita substitusikan ke sini, mohon maaf. Kita substitusikan, maka 5X ditambah Y sama dengan 1 ya. Y-nya kita substitusi. Karena di sini persamaannya kan nanti mohon maaf. Nah, pindah ruas ya jadi positif ya. Atau bisa kita ubah aja Y-nya sama dengan min 3X. Y sama dengan min 3X. Nah, kita substitusi ke sini jadinya 5X min 3X sama dengan 1. Atau di sini 2X sama dengan 1. Yang hasilnya nanti X-nya sama dengan setengah. Karena X sama dengan Z, di sini di situ X kan sama dengan Z. Maka dari sini kita bisa dapatkan X-nya kan sama dengan Z, otomatis akan bernilai juga sama dengan setengah. Seperti itu. Nah, kita tinggal masukkan ke sini Y-nya. Y itu kan sama dengan min 3X. Karena X-nya setengah, maka Y-nya di sini Y itu sama dengan min 3/2. Seperti itu. Nah, kita masukkan semua persamaannya. Jadi di sini kita dapatkan persamaan LP. LP-nya nanti M ya. Kan M pangkat X H bar pangkat X. Pangkat X berarti pangkat setengah. Nah, Y-nya, C-nya pangkat Y, pangkat min 3/2. G-nya pangkat Z, Z-nya juga pangkat setengah. Karena ini semua setengah ya. Kita bisa buat seperti ini. H bar dikali G per C pangkat 3 ya. Karena ini kan semua setengah dan C-nya min, maka kita taruh bawah. Dipangkatkan setengah. Nah, kan semua seperti ini. Sehingga kita dapatkan persamaan LP itu bernilai akar H bar dikali G per C pangkat 3. Seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, maka di sini jawabannya yang C jadinya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi untuk nomor yang selanjutnya.
Oke, nomor selanjutnya. Nomor 5. Mobil balap A sedang mengejar mobil balap B dengan kelajuan 60 meter per second. Pada saat awal mobil balap A berada X meter di belakang mobil balap B. Jadi di sini nomor 5. Nah, mobil balap A, nah misalkan ini mobil balap A ya, berada di belakang B sejauh X, kan seperti ini ya, berada di belakang B. Nah, ternyata si A ini itu bergerak dengan kecepatan 60 meter per second. Kalau yang B itu 30 meter per second, konstan ya. Di sana diketahui mereka itu bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, kita bisa ketahui ternyata mobil A itu dapat menyusul mobil B setelah waktunya 20 detik. Jadi misalkan di sini mereka itu sudah menyusul nih. Nah, sudah berada di waktu sekian. Ternyata tempat ketika menyusul ini itu tersusul ketika pada waktu 20 detik. Nah, berarti A udah jalan 20 detik, B juga sudah jalan 20 detik. Karena menyusul, otomatis waktunya sama. Nah, di sini jaraknya juga akan kira-kira apakah sama? Nah, ini adalah jaraknya yang ditempuh oleh A, sedangkan yang segini, nah yang hanya dari sini ke sini. Nah, ini hanya jarak yang ditempuh oleh B dari sini. Ini posisinya yang ditempuh oleh B. Nah, sehingga dari sini kita bisa dapatkan. Nah, ini kan jarak yang ditempuh oleh A ya. Nah, saya ganti biar nah, membedakan. Nah, kita bisa dapatkan satu persamaan. Bahwa karena pertanyaannya yang X ya, bahwa nanti SA itu kan sama dengan X ditambah SB kan, seperti itu ya. SA itu ya berarti VA dikali T, X ditambah VB dikali T. Kita tinggal masukkan 60 dikali 20 sama dengan X ditambah 30 dikali 20. Jadi 1200 sama dengan X ditambah 600, sehingga X nya ketemulah 600 meter. Seperti itu, gampang ya, mudah dipahami. Oke, kita lanjutkan yang nomor 6. Oke, yang nomor 6. Nomor 6. Pernyataannya benar adalah, nah di sana disajikan grafik ya. Nah, apakah mobilnya ada dari grafik? Ternyata kalian harus hati-hati dalam mengerjakan soal mengenai grafik. Kalau grafiknya itu jarak per waktu, kecepatan per waktu, percepatan per waktu, itu memiliki nilai yang berbeda-beda, memiliki maksud yang berbeda-beda. Nah, jadi di sini ada 2, 5, 9, informasinya kira-kira seperti ini. Sini 12. Nah, ternyata di sini grafiknya itu kecepatan pada tiap waktu. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana pergerakannya? Nah, kalau grafik kecepatan ini adalah menjelaskan sudah jelas proses bagaimana dia bergerak. Kalau grafiknya naik seperti ini artinya kecepatannya bertambah. Kalau mendatar seperti ini artinya kecepatannya konstan. Kalau turun seperti ini berarti artinya diperlambat. Seperti itu ya. Kita coba satu persatu. Nah, untuk pilihan jawaban yang A, mobil bergerak dipercepat, berhenti lalu berbalik arah. Nah, gimana tahu kalau berbalik arah? Kalau berbalik arah berarti untuk ketika V-nya bernilai negatif. Malah di sini kita tahu bahwa ternyata dia itu tidak dipercepat, benar. Nah, berarti geraknya ini sebenarnya ya dipercepat, ya kan? Lalu berhenti. Bukan berhenti ya. Ini artinya konstan dia. Konstan. Nah, nggak berhenti. Lalu diperlambat. Nah, seperti itu. Maka jawabannya A sudah jelas pasti salah. Nah, kita lanjut yang B. Pada 2 detik pertama, mobil dipercepat sebesar 6 meter per second kuadrat. Mohon maaf. Nah, 2 detik pertama apakah dipercepat sekian? Nah, kita cek. Ternyata dalam waktu 2 detik ya. Nah, 2 detik kan yang ini ya. Kecepatannya kan yang ini. Maka kita bisa pakai ini. A itu kan sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Kan kecepatannya 12, 0 ya, awalnya kan 0. Dibagi dengan perubahan waktunya 2 detik. Perubahan waktunya 2 detik. Maka ini 6 meter per second kuadrat, dipercepat. Betul ya, dipercepat. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, maka ya
ya langsung saja. Boleh untuk misalkan pengen mengecek apakah ada dua jawaban, misalkan mungkin, walaupun tidak mungkin ya. Jarak yang ditempuh mobil dari T0 sampai 5 detik. Nah, kalau mencari jarak itu menggunakan luas grafik. Nah, syaratnya apa? Itu pada grafik kecepatan terhadap waktu. Kalau bukan grafik kecepatan terhadap waktu, kita nggak boleh menggunakan luas grafik ya, berbeda. Nah, maka kita bisa pakai luas trapesium. Maka jaraknya itu adalah setengah kali panjang atasnya 12, panjang bawahnya 7 ya, ditambah panjang bawahnya 5 ya ini ya. 5. Nah, dikali tingginya 12. Panjang atasnya berarti 3 ya. Nah, ini panjang atasnya 3, Yang ini ya panjang atasnya, panjang bawah kali tinggi 12. Sehingga jarak tempuhnya itu harusnya 48 meter. Benar apa salah? Salah ya, 36 misalnya jawabannya. Oke. Nah, kita lanjutkan yang D. Mobil mengalami perlambatan sebesar 12 meter per second kuadrat pada detik keempat. Nah, kita tahu kalau detik keempat itu dia GLB, ya kan? Detik ke 2 sampai 5 itu dia GLB atau tidak mengalami percepatan, hanya sama dengan 0. Nah, ini bisa kita asumsikan dia salah. Nah, lalu yang E, mobil kembali ke posisi semula ketika T sama dengan 9 detik, yang E. Nah, apakah dia kembali ke posisi semula? Sudah jelas tidak. Kenapa kok seperti itu? Karena dari sini ke sini ini dia memiliki luas permukaan di atas, bahwa dia diketahui nanti jarak tempuhnya saat detik ke 9 jarak tempuhnya dia setengah dikali panjang atas 3, panjang bawah 9 dikali tingginya 12. Nah, harusnya pada detik ke 9 dia itu justru tidak kembali ke posisi semula, melainkan dia itu sudah travel jauh, malahan di 72 meter. Nah, berarti jelas salah ya, maka jawabannya yang benar yang B, seperti itu. Oke, untuk nomor yang selanjutnya, nomor 7. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 7. Jadi ada sebuah benda dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah. Manakah pernyataan yang benar? Oke, karena berupa soal pernyataan lagi, kita cek satu persatu untuk pilihan jawaban yang A dulu ya. Percepatan gravitasi berubah arah ketika benda jatuh. Jadi ingat, percepatan gravitasi itu selalu konstan. Percepatan gravitasi selalu tetap arahnya. Nah, arahnya kemana? Ke pusat bumi ya, bukan ke bawah ya, ke pusat bumi. Itu lebih cepat secara konsep. Nah, tapi kebetulan biasanya seringnya ya memang ke bawah. Nah, yang B, waktu tempuh hingga mencapai tinggi maksimum tidak bergantung pada percepatan gravitasi. Nah, jelas untuk mencari waktu tempuh itu selalu bergantung pada kecepatan gravitasi. T itu selalu bergantung dengan percepatan. Nah, logikanya apa? Gini, misalkan kamu menggunakan mobil dengan percepatan 1 meter per second kuadrat misal. Nah, dibandingkan dengan 10 meter per second kuadrat, nah pasti waktunya berbeda. Pasti lebih cepat sampai ketika kamu memiliki percepatan yang besar. Jadi pasti bergantung dengan percepatan gravitasi. Seperti itu. Oke, yang C. Tinggi maksimum ditentukan oleh laju awal dan percepatan gravitasi. Mencari tinggi maksimum kita bisa pakai rumus ini ya, VT kuadrat V0 kuadrat min 2GH. Nah, karena ini kasus vertikal ke atas ya. Karena kecepatan akhir kan pasti 0 kalau di puncak, sehingga 2GH itu sama dengan V0 kuadrat. Jadi kalau mau mencari H itu V0 kuadrat per 2G. Jelas ya, berarti bergantung dengan kecepatan dan bergantung pada percepatan gravitasi. Maka jawaban yang paling tepat itu sebenarnya ya C. Tapi kita tidak apa-apa, kita cek untuk yang D sama yang E. Nah, untuk yang D dulu. Untuk yang D. Nah, untuk yang D, kecepatan pada saat tiba di tanah sama dengan kecepatan awal. Nah, apakah sama kecepatan saat tiba di tanah dengan kecepatan awalnya? Nah, besarnya itu sama.
besarnya pasti sama, namun arahnya berbeda. Arahnya berbeda. Jadi salah ya, tidak sepenuhnya sama. Nah, seperti itu. Nah, di sini jawabannya salah. Oke, kita lanjutkan lagi yang E, yang terakhir. Ya, kita tahu pasti salah ya, tapi kita cari tahu apa alasannya salah. Pada ketinggian yang sama, kecepatan benda selalu sama. Nah, ini benar ya. Besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Arahnya berbeda. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 8. Nah, jelas yang C ya jawabannya ya. Nah, ini kita salahkan. Oke, selanjutnya nomor 8. Sebuah partikel bergerak di bidang XY dengan lintasan memenuhi persamaan Y sama dengan 5/8 X kuadrat. Seperti itu ya. Vx-nya tetap, ternyata Vx itu tetap 12 meter per second. Nah, saat X-nya sama dengan 1/3 meter, kecepatannya berapa? V-nya berapa? Nah, berarti di sini kecepatannya itu, karena pertanyaannya kecepatan ya, maka kecepatan antara bergabungan antara sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X sudah jelas kita tahu, maka kita harus cari kecepatan di sumbu Y. Nah, untuk mencari kecepatan di sumbu Y, kita kan nggak tahu geraknya dia gimana. Dia GLB kah atau GLBB, kita tidak tahu. Maka kita asumsikan bahwa dia itu GLBB. Kita menggunakan sama nih, VY sama dengan V0Y ya, di plus A kali T. Nah, karena di sini tidak diketahui kecepatan awalnya berapa, kita asumsikan saja, kita main asumsi sih di sini. Nah, jadi kita asumsikan bahwa di sana kecepatan awalnya itu adalah 0. Jadi misalkan karena informasinya kurang, kita anggap V0-nya itu sama dengan 0. Begitu ya. Nah, kita masukkan. Jadi kalau untuk mencari VY itu kan sama dengan A kali T. Tapi kan kita nggak tahu T-nya berapa, A-nya berapa, kan seperti itu ya. Nah, kita harus cari dulu. Cari T gimana caranya? Nah, mencari T. Nah, mencari T kan waktunya kan sama dengan ini. Nah, maka kalau mau mencari T pasti akan sama dengan ini waktunya. X, jaraknya X dibagi dengan Vx-nya pasti akan sama. Nah, karena X-nya 12, X-nya 1/3, balik. X-nya 1/3, Vx-nya 12, maka T-nya 1/36 tik nantinya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mencari A. Nah, karena ini ada informasi Y ya, maka kita mencari A pakai hubungan Y saja. Y-nya itu kan sama dengan 5/8, maaf. Nah, karena informasinya Y ya, maka kita bisa cari dengan itu. Y-nya sama dengan 5/8 X kuadrat. Kalau kita masukkan X-nya sama dengan 1/3, kita ketemu Y-nya 5/8 dikali 1/3 kuadrat, atau 5/72 meter. Ini Y-nya ya. Nah, tapi karena kita butuh A kan di sini untuk mencari VY, kita bisa pakai rumus ini. Y sama dengan V0Y kali T di plus setengah AT kuadrat. Kita bisa pakai ini, teman-teman. Nah, Y-nya kan 5/72. V0Y kita anggap dia 0 ditambah setengah A dikali T kuadrat, 1/36 kuadrat. Seperti itu. Nah, ini kita bagi aja nih. Bisa nih kita bagi ya kan. Ini bisa kita bagi karena ini kuadrat ya. Ini sisa, ini masih ini bagi 2, bagi 36 menjadi 2 nih. Sisa nanti 36 masihan karena kita kuadratkan kan ini. Nah, hasilnya 5/2 sama dengan A ya per 72. Seperti ini ya. Tahu dari sini kita bisa dapatkan nilainya A itu sama dengan 36 kali 5 ya, atau 180 ya meter per second kuadrat. Seperti ini ya. Nah, kita bisa masukkan untuk mencari VY. VY sama dengan A kali T. Kita masukkan 180 dikali 1/36. Hasilnya 5. Gitu ya. Sehingga kalau mau mencari V tinggal seperti ini. Akar konsepnya kan ini. Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Sehingga V-nya akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Nah, ini Pitagoras ya. Pitagoras utama, maka ada 12, ada 5, maka pasti 30.
meter per second. Jawabannya yang B. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami ya. Yang B. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang selanjutnya. Nomor 9 ya. Kita hapus dulu. Nah, nomor 9. Ya, kecepatan bola sepanjang sumbu X. Jadi ada diketahui kecepatan bola sepanjang sumbu X. Jadi ini V arah sumbu X ya. Nah, di V arah sumbu X itu diketahuinya 6T min 13. Nah, T dalam second ya. Saat T sama dengan 0. Nah, ini ada diketahui saat T-nya sama dengan 0, itu X-nya sama dengan min 1 meter. Pada selang waktu T 0 sampai 4, jarak tempuh bola. Jadi jarak pada T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4 itu berapa? Pertanyaannya seperti itu. Nah, kita harus ingat ini teman-teman. S kalau mau mencari jarak atau posisi ya, itu sama dengan dV. Mohon maaf. Kalau kita mau mencari V, itu kan sebenarnya turunan dari ds per dt kan seperti ini. Nah, jadi kalau kita mau mencari S, kita itu menggunakan integral V dt itu kan sama dengan ds. Nah, kalau mau mencari kita pakai integral. Karena ini X ya posisinya, maka Mas ubah jadi X. Ini X ya. Nah, integralnya. Nah, X-nya dari berapa ke berapa kan kayak gitu. Nah, karena saat ini V-nya ini kan 0. Nah, mohon maaf, V dt ya waktunya dari 0 ya, dari 0 sampai 4. Nah, kita integralkan ya. X-nya juga dari X awalnya kan min 1. Nah, berarti diintegralkannya dari min 1 sampai X, atau ini kita ubah aja tetap jadi 0 sampai X seperti itu nantinya. Karena dia saat 0 itu X-nya min 1, T-nya 0, X-nya min 1. Kita cek aja, kita integralkan ini ya. Jadi ini integral 0 sampai 4 ya. Ini nanti dulu. Oke. Kita integralkan aja dulu. Batasnya kita masukkan nanti saja. Integralnya 6T min 13 ya, dt. Ini kan sama dengan X nantinya pasti. Persamaannya dari X. Nah, jadi ini kalau kita integralkan jadi 3T kuadrat min 13T plus C ya, sama dengan X. Nah, tadi saat T sama dengan 0, X-nya sama dengan min 1. Nah, dari sini aja nanti kita tahu bahwa nanti C-nya itu sama dengan min 1. Kayak gitu konstantanya. Ini kan saat T-nya 0, C-nya min 1, X-nya min 1. Sehingga persamaannya nanti X itu memiliki persamaan 3T kuadrat min X-nya itu memiliki persamaan 3T kuadrat min 13T min 1 kayak gitu. Jadi saat T-nya sama dengan 4, nah tinggal masukkan X-nya sama dengan 3 dikali 16 48, atau pas tulis dulu 3 kali 4 kuadrat min 13 kali 4 min 1, sehingga X-nya itu 48 ya, dikurangi 13 dikali 4 52 dikurangi 1. Ini ya, tahu hasilnya X-nya itu sama dengan min 5 meter. Sehingga kalau kita cari jarak tempuh bola ya, ini kan jarak tempuh. Nah, berarti kalau mau mencari jarak tempuh, nah ini kan dari min 1 ke min 5 ya kan, dari min 1 mundur ke min 5, berarti jarak tempuhnya atau delta X nya itu kan sama dengan min 5 dikurangi min 1. Awalnya ya X akhir dikurangi X awalnya, tahu sama dengan min 4 meter. Karena dia dari min 1 kan posisi awalnya ke min 5, gesernya ke kiri. Seperti itu. Paham ya? Jadi jawabannya yang E. Nah, jadi konsep matematika tetap kita pakai di sini, tetap dipakai di fisika seperti itu.
Oke, nomor 10. Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan percepatan. Nah, di sini ada diketahui percepatannya 6t-2 saat t sama dengan 1 detik. Nah, saat t-nya itu 1 detik, di situ v-nya sama dengan 1 meter per second dan x-nya itu 1 meter. Nah, jadi saat t-nya 1 detik ini, v-nya 1 meter per second, x-nya sama dengan 1 meter. Jadi sama-sama 1, 1. Pertanyaannya persamaan posisi. Persamaan posisinya jadi seperti apa? Persamaan posisi. Nah, kita integralkan satu-satu. Kita cari dulu V. Kalau mau mencari V itu sama dengan integral A dt. Ya. Maka kalau mau mencari V itu sama dengan integral dari 6t-2 dt. Nah, itu. Nah, dari sini kita bisa dapatkan V-nya itu sama dengan 3t kuadrat min 2t plus c. Tetap harus ada plus c ya. Karena di sana saat t sama dengan 1 detik, V-nya itu 1 detik kita masukkan untuk mencari C ya. Saat T-nya sama dengan 1 detik. Nah, kita masukkan. Jadi V-nya kan 1 ya. Berarti 1 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat min 2 kali 1 plus C. Nah, dari sini kita dapatkan 1 sama dengan 3 min 2 plus C. Nah, jadi C-nya sama dengan 0 ya. Jadi persamaannya cuma ini V-nya. Jadi V-nya, V fungsi T-nya itu tinggal 3t kuadrat min 2t saja. Oke, sekarang kita mencari fungsi posisinya. Mencari fungsi X itu sama dengan integral V dt. Sehingga kalau mau mencari X-nya, jadinya integral 3t kuadrat min 2t plus, nah, min 2t ya, dt. Nah, kalau kita integralkan, X-nya hasilnya nanti diintegralkan jadi T pangkat 3 ya, T pangkat 3 min T kuadrat ya plus C. Ingat ini. Nah, saat T-nya 1 detik, C-nya juga X-nya juga 1. Nah, kita masukkan saat X-nya 1 sama dengan 1 pangkat 3 min 1 kuadrat plus C. Jadi sini C-nya ketemu 1 ya. Kita masukkan sehingga fungsi posisinya sama dengan T pangkat 3 min T kuadrat plus 1. Seperti itu ya. Gampang kan? Nah, di jawabannya kalau di pilihan jawaban itu jawabannya yang C ya, T pangkat 3 min T kuadrat plus 1 yang C. Seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor yang selanjutnya, nomor 11. Oke, ini kita hapus dulu. Yang nomor 11. Oke, semuanya. Ya. Nah, untuk yang nomor 11. Nah, pertanyaannya, tabel di bawah ini ada tabel ya, mencari kelajuan rata-rata dari A ke E. Nah, jadi kalau mau mencari kelajuan rata-rata, karena kelajuan itu kan besaran skalar. Jadi kelajuan itu kita bisa pakai ini, jarak dibagi dengan waktu. Kita pakai ini saja. Nah, jaraknya ya kita total. Nah, maka jarak totalnya dia jaraknya berapa aja tuh? 30. Awalnya ya, 30. Awalnya itu saat T-nya 0 itu dia 30. Terus B-nya 50, 35, 0 min 10. Nah, berarti total jaraknya itu ya. Ini kan posisi awalnya dia berada di 30 meter di detik ke 0. Berarti kalau mau mencari jarak totalnya berarti dari 30 ke 50. Ya, berarti jarak totalnya pertama kan 20 ya. 20. Terus dari 50 ke 35 ditambah 5. Karena dia bukan besaran vektor ya, skala. Jadi dia kita travelnya aja berapa jaraknya kayak gitu. Lalu dari 35 ke 0 35 ya. Dari 0 ke 10 10. Nah, travelnya dalam jangka waktu berapa detik? Dalam waktu 40 detik. Nah, maka kita bisa dapatkan 80 ya, 80 dibagi 40 atau dapatnya 2 meter per second. Seperti itu. Nah, ini kelajuannya seperti ini. Jadi jangan terjebak dengan ya jawabannya ya. Nah, jangan hati-hati jangan terjebak dengan posisi awal. Itu jangan dimasukkan 30 ditambah 15.
karena itu posisi tempat awalnya ya, dia di 30 meter. Nah, pindah ke 50 selama 10 detik. Nah, nanti atau bisa menggunakan rata-rata sebenarnya. Dari A ke B itu berarti 20 per 10. Terus dari B ke C 15 per 10. C ke D 35 per 10 dan seterusnya nanti di rata-rata. Itu juga boleh. Hasilnya pasti sama. Oke, kita lanjutkan. Nomor 12. Nah, jadi ada fungsi percepatan seperti ini. Mesti digambarkan. Jadi ada fungsi percepatan, digambarkannya seperti ini. Nah, di sini 6 ya. Nah, ternyata ini berupa fungsi percepatan. Nah, artinya ternyata kita nyari posisi, berarti sama seperti pengerjaan nomor sebelumnya, nomor 10. Tapi bedanya kita harus mencari dulu fungsi percepatannya berapa. Nah, dari persamaan ini kita bisa tahu di matematika ya, ini sudah ada sebenarnya. Dari sini kita bisa dapatkan persamaan garis ini itu adalah A plus T sama dengan 6 seperti ini ya. Nah, sehingga kita bisa fungsinya A itu sama dengan 6 min T. Nah, ini fungsinya, fungsi percepatannya dari gambar ini. Nah, kita bisa masukkan, ternyata saat T sama dengan 0 itu diketahui posisinya X-nya itu sama dengan 3 meter. Lalu kecepatan awalnya V-nya itu 15 meter per second. Kita bisa integralkan ini, nyari V sama dengan integral 6 min T ya, 6 min T dt. Nah, di V-nya itu sama dengan 6T min setengah T kuadrat. Seperti ini ya, kalau diintegralkan ya. Plus C, jangan lupa. Saat T-nya 0 ya, kita masukkan 15 sama dengan, saat T-nya 0 berarti ini sama dengan C ya. Sehingga C-nya itu, fungsi VT-nya itu menjadi 6T min setengah T kuadrat plus 15. Saat T sama dengan 0 ya, gampang. Kita cari posisi sekarang. X itu integral V dt. Maka X sama dengan integral 6T min setengah T kuadrat plus 15 dt. Seperti ini ya. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan kalau hasilnya X itu nanti integralnya ini berarti 3T kuadrat ya dikurangi 1 per 6 ya, T pangkat 3 ditambah 15T plus C, seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan C nya nanti ya, berarti C nya ini karena T 000 ya, maka C nya itu sama dengan 3. Maka fungsi T nya XT itu sama dengan, XT sama dengan 3T kuadrat min 1/6T pangkat 3 plus 15T plus 3. Tinggal kita masukkan saat 6 ya pertanyaannya. Saat di 6 berarti 3 dikali 6 kuadrat dikurangi 1/6 dikali 6 pangkat 3 ditambah 15 kali 6 ditambah 3. Jadi hasilnya 3 dikali 36 108 ya. 108 dikurangi, ini berarti tinggal 6 kuadrat ya, 36 ditambah 90 ditambah 3. Jadi hasilnya sama dengan, ini bisa kita hitung biasa seperti ini. Kalau misalkan tidak bisa menghitung cepat ya, berarti 108 ditambah 90 ditambah 3 dulu, ini dulu dikurangi 36 ya, 5 berarti hasilnya 165 meter. Gitu. Jawabannya yang D ya teman-teman. Oke, jadi kita lanjutkan ke yang nomor selanjutnya, nomor 13. Nomor 13. Oke, baik, kita lanjutkan untuk yang nomor 13. Nah, di sana diketahui ada grafik ya kecepatan terhadap waktu. Nah, ada grafik kecepatan terhadap waktu kira-kira seperti ini. Nah, ada macam-macam ya. Ada dari AF, ada dari AB, AC, AB, AE, OC ya, DE. Nah, ada macam-macam. Nah, pertanyaannya itu, kalau misalkan ada pergerakan benda yang bendanya itu dilempar dengan sudut elevasi 45 derajat. Kalau dilempar dengan sudut elevasi 45 derajat, kita bisa menyimpulkan bahwa
gerak benda itu merupakan gerak parabola. Merupakan gerak parabola. Gerak parabola. Nah, kalau di gerak parabola otomatis setiap dia naik itu kecepatannya turun sampai 0, baru nanti nambah lagi tapi dengan arah negatif. Jadi kecepatan benda turun sampai 0 lalu naik. Sampai 0 lalu naik pada arah negatif. Nah, berarti dari sini kan kita bisa ketahui beberapa permasalahannya. Jadi di gambarnya apa? Kok yang naik ketika dia naik posisinya ya, itu kecepatannya turun. Karena ini grafik kecepatan terhadap waktu, berarti kita cari yang grafiknya turun. Ternyata hanya ada satu, yang AE, dari posisi A ke E, dari A ke E ini. Nah, di posisi AE. Nah, AE itu pilihan jawabannya yang D ya, yang D. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Kita terus saja ini. Nah, kita lanjutkan untuk yang nomor 14. Nah, untuk yang nomor 14. Untuk yang nomor 14, sebuah batu dilontarkan dari tanah dengan kelajuan awal 60 meter per second. Jadi di sini nomor 14 diketahui kecepatan awalnya. V0-nya itu 60 meter per second. Dengan sudut ternyata 53 derajat. Kecepatan gravitasinya masih 10 ya. Mencapai ketinggian 115 meter, itu waktunya berapa? Tanyanya kan seperti ini. Tanyanya waktu. Kita bisa langsung atau satu persatu dulu. Kita bisa cari kecepatannya ketika dia itu di atas, ketika dia itu berada di ketinggian 115 meter, itu kecepatannya berapa? Kita bisa pakai itu. Atau kita bisa juga menggunakan dari langsung rumus ketinggian. Jadi kalau mencari ketinggian H itu sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Jangan lupa min karena geraknya ke atas. Hanya 115, V0Y berarti V0 sin alfa ya, kali T min setengah GT kuadrat. Kita masukkan aja semuanya. 115 sama dengan 60 dikali sin 53 derajat kali T setengah kali G 5 ya, T kuadrat. Dari sini hasilnya 115 sama dengan 60 dikali 4 per 5 ya, min 5T kuadrat. Langsung aja, ini kita ubah. Kalau posisi seperti ini kan kelihatan kalau dia bentuk persamaan kuadrat. Jadi 5T kuadrat min, ini min 48 T plus 115 itu sama dengan 0. Atau kita bisa menggunakan, nah kita menggunakan penguraian seperti ini. Nah, jadi ini bentuk persamaan kuadrat. Kalau kita uraikan jadinya 115 ini itu kan 23 kali 5. Cuma satu itu aja. Nah, jadinya di sini menjadi 23 kali 5. Kan 23 kali 5 bisa menghasilkan 48. Ini min 23 min 5. Jadi pada waktu T sama dengan 23 per 5 atau pada saat waktu T sama dengan 5 detik. Nah, sebenarnya kan hampir sama, bersetara. Jadi yang pilihannya yang jawabannya yang 5 detik. Yang mana yang ada jawaban 5 detik? Ternyata yang E ya. Di pilihan jawabannya kita pilih yang E, seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya, saat pertandingan final bulu tangkis putra pada Asian Games 2018, Jojo bertanding melawan Cho. Nah, jadi ternyata di sana kok yang mampu diterima pada jarak 10,8. Nah, jadi di sini ada kecepatan arah Y ya. Nah, jadi di sini itu ada V arah Y, V ya, posisinya ya, Y ya, ini T ya. Biasanya kan seperti ini ya. Nah, dia pada sudut 53 derajat. Kalau kita gambarkan, jadi dilemparkannya koknya dengan sudut seperti ini. Nah, kira-kira 53 derajat dengan kecepatan V0 pasti ya alasannya. Ternyata bisa diterima pada jarak 10,8 meter. Seperti itu. Bisa diterimanya ternyata pada jarak 10,8 meter. Nah, karena informasinya sangat kurang, nah kita anggap saja kok ini diterima itu pada saat ketinggian maksimum. Kita anggap dia diterima pada saat ketinggian maksimum. Sehingga kalau kita mencari V0 ini, kita bisa pakai ini kan. Ini kan
untuk mencari jarak X itu kan sama dengan V0X, V0 arah X kan, kali T. Jadi jarak 10,8 sama dengan V0 cos 53 derajat dikali T. Sehingga kalau mau mencari T, ini kan 0,6 ya. Jadi 10,8 sama dengan V0 dikali 0,6 kali T. Nah 10,8 dibagi 6 ya. Bagi 6, 18 ya. Ternyata 18. Ini 18 sama dengan V0 kali T. Sehingga T-nya itu 18 per V0. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu untuk ini. Kita mencari sekarang. Nah, kalau ketinggiannya ketika maksimum, kecepatan akhir kan pasti 0. Kan seperti itu. Nah, kita bisa pakai itu. Nah, jadi H max. Kita bisa pakai ini. VTY sama dengan V0Y min GT. Kita pakai ini. Nah, ketika H maksimum itu kan kecepatan akhirnya 0. V0Y kan V0 sin alfa ya, atau sin tetanya ya, min GT, min G kali 18 per V0. Kan seperti ini. Kita masukkan, kita pindah ruas dulu ke sana. Jadinya min G kali 18 kan 180 ya, per V0 sama dengan V0 dikali sin 53 derajat. Dari sini kita bisa dapatkan bahwa nilainya dari V0 ini kan V0 kuadrat ya ke sini ya. Jadinya 180 sama dengan V0 kuadrat sin 53 derajat. Nah, jadinya 180 sin 53 kan 0,8 ya. 0,8. Nah, sehingga di sini V0 kuadrat sama dengan 180 per 0,8. Nah, kita bisa sederhanakan. Ini jadinya 9. Ini untuk biar lebih mudah ya, biar tidak 0,900 per 4 ya. Atau 225. Sehingga V0 yang kita dapatkan 15 meter per second. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk yang nomor 16 ya. Untuk yang nomor 16, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal sekian pada sudut elevasi 37 derajat. Alfanya 37 derajat. Ternyata peluru mengenai sasaran pada ketinggiannya 10 meter. Dan berjarak, berarti X-nya ya, jarak horizontalnya 20 meter. Nilai V0, nah hampir sama ya kasusnya ya. V0-nya berapa? Hampir sama dengan kasus ini, kita kerjakannya juga dengan cara yang sama. Maka di sini X sama dengan V0X kali T, maka 20 sama dengan V0 cos 37 kali T. Sehingga kita dapatkan 20 V0 dikali cos 37 itu 0,8 dikali T. Sehingga T-nya itu sama dengan 0,8 per 10 ya, atau 200 per 8 ya, V0. Nah, kita bisa sederhanakan seperti ini ya. Kalau mau pelan-pelan dulu, hasilnya kan seperti 20 per 0,8 V0. Nah, ini bisa jadi 200 dibagi 8 V0. 8 V0. Kita bisa sederhanakan lagi. Kalau 200 kita dibagi 200 dibagi 8 itu kan hasilnya 25. 25 per V0. Seperti itu ya untuk waktunya. Kita bisa lanjutkan. Kita lanjutkan dulu untuk yang nomor 16. Hasilnya dari nomor 16 tersebut, maka untuk mencari nilai V0 sama seperti tadi. H, kita bisa pakai H-nya ya. H sama dengan, karena diketahui H-nya, jadi hampir sama. H sama dengan V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Kalau mau mencari H, berarti 10, kita masukkan ini V0 sin 37 ya, kali T, T-nya kan 25 per V0 ya. Min, ini langsung aja ya, 5 dikali 25 per V0 kuadrat, jangan lupa, hati-hati. Nah, jadinya 10 sama dengan, ini bisa kita sederhanakan. Kita bisa sederhanakan ini V0-nya. Nah, jadinya 0,4, sin 37 itu 0,6 dikali 25 min, nah ini 25 kali 25, 625 ya. Tetap seperti itu aja. Pasti bisa kita sederhanakan nanti.
V0. Nah ini kan bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 5. Ini kita bagi 5 tinggal 2, bagi 5 tinggal 5 ya, bagi 5 hilangnya. Nah hasilnya 2 sama dengan 0,6 kali 5 itu 3. Oke, min 625 per V kuadrat ya, per V0 kuadrat. Jadi nah pindah ruas jadinya 625 per V0 kuadrat itu sama dengan 1, sehingga V0 kuadratnya sama dengan 625 atau V0 nya sama dengan 25 meter per second. Oke, baiklah kita lanjutkan untuk yang nomor 17. Nah, dua batu dilemparkan dari satu titik. Batu pertama dilemparkan vertikal, sedangkan batu kedua dengan sudut 60 derajat terhadap X. Kecepatan mula-mula batu 25 meter per second. Jarak kedua batu setelah 1,7 detik. Nah, jadi untuk yang nomor 17 ini, nah ada dua batu. Kita misalkan dari permukaan tanah ini dilemparkannya. Batu yang pertama itu vertikal, sebut saja ini. Nah, vertikal dengan kecepatan V0 ya, yang jelas ya. Nah, tapi batu kedua itu dilemparkan dengan sudut dari posisi yang sama. Dari posisi yang sama, batu kedua kita sebut aja ini, kita anggap ini posisi yang sama, dilemparkan. Nah, dengan sudut 60 derajat sama dengan V0. Nah, pertanyaannya jarak kedua batu setelah 1,7 detik. Nah, setelah 1,7 detik otomatis yang pasti adalah kedua batu ini sudah travel di posisi yang berbeda-beda. Kita misalkan batu A setelahnya ada di sini, batu B kemungkinan posisinya ada di sini. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, berarti untuk mencari jarak kedua batu ini kita nanti pakainya konsep Pitagoras. Nah, ini jarak X punyanya B, yang ini delta H. Kita menggunakan ini. Nah, maka kita harus cari satu persatu dulu. Kita cari dulu jarak vertikal. Kita misalkan. Nah, untuk mencari jarak vertikal, kita menggunakan persamaan ini. Mencari HA, kita pakai V0 T min setengah GT kuadrat. Di sana diketahui bahwa T-nya itu sama dengan 1,7. Nah, ini itu setara dengan akar 3 untuk memudahkan kita melakukan perhitungan. Jadi, untuk HA, V0-nya 25, diketahui ya, waktunya akar 3 min setengah GT kuadrat, berarti ini 5 dikali akar 3 kuadrat ya, seperti ini. Tahu hasilnya nanti HA-nya itu 25 akar 3 atau 1,7 ya, untuk lebih mudah menghitungnya. 25 dikali 1,7, 5. Nah, 5. Nah, nilainya 42,5 ya, ini ya, min 15. Tahu hasilnya 42,5 dikurangi 15, hasilnya 27,5 meter. Nah, ini kita simpan dulu. Sekarang yang HB, ini kan HA ya. Sekarang yang HB. Untuk HB, karena ini geraknya membentuk sudut, maka dia akan membentuk gerak berupa gerak parabola. Kalau gerak parabola, kita mencarinya ya dengan persamaan parabola. V0 sin 60 derajat min setengah GT kuadrat. Dari sini kita masukkan 25 ya. 25 dikali setengah akar 3, T-nya akar 3 ya, min 5 dikali akar 3 kuadrat. Kita dapatkan di sini 37,5 dikurangi 15. Dari sini kita dapatkan 22,5 meter. Sehingga delta H-nya kita dapatkan 27,5 meter dikurangi 22,5. Tahu hasilnya 5 meter. Nah, sekarang untuk jarak horizontal. Karena yang memiliki jarak horizontal itu cuma B, maka kita cari yang B saja, XB. Karena dari jarak horizontal itu kan pasti tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi kita pakai ini saja, V0 cos 60, karena arah X-nya 60 ya, dikali T. Sehingga XB-nya itu 25 dikali setengah ya, dikali akar 3. Karena akar 3 ya. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 12,5 akar
3. Seperti itu. Nah, untuk mencari Y-nya, posisi posisi jarak antara AB, nah, kita pakai Pitagoras menggunakan akar delta H kuadrat ditambah X kuadrat, XB kuadrat. Seperti ini. Nah, hasilnya akar delta H kuadrat berarti 5 kuadrat ditambah, ini misalnya kita tetap buat pecahan, jadinya 25 akar 3 per 2 kuadrat. Nah, kita hitung matematis, jadi akar 25 ditambah, kalau dikuadratkan ini 625 kali 3 ya, kali 3 per 4. Nah, kalau kena kasus seperti ini, kita bisa mengeluarkan 25 nya dari akar, jadi ini 5 ya, akar 1 ya, ditambah, nah 625 kalau kita bagi dengan 25 itu hasilnya kan tetap 25 kali 3 per 4, berarti ini berkisar di 5 akar. Nah ini 75 dibagi 4, 75 dibagi 4 itu berkisar di 18 ya. Nah 18,75 berkisar di 18,75. Nah, akar dari 18,75. Maka ini 5 akar 19,75. Nah, gimana kalau kita nggak boleh pakai kalkulator? Berarti kita pakai perkiraan. Nah, 19,75 ini kan pasti mendekati 5 dikali 4, sekian. Kayak gitu. Maka hasilnya itu pasti 20, sekian. Nah, kita karena ini 19,75 dikali 5, yang paling mendekati ini kan kalau 24 ini kan terlalu jauh. Nah, yang mendekati ini adalah 22 meter. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Kita bisa menggunakan pendekatan seperti itu. Nah, kalau 5 dikali 4 itu berkisar yang paling dekat 22 meter. Seperti itu. Mungkin bisa dibuktikan di kalkulator. Kita lanjutkan ya untuk soal yang selanjutnya. Nah, soal yang selanjutnya nomor 18, dua buah roda A dan B dengan jumlah gigi masing-masing 20 dan 50 diletakkan bersinggungan sehingga berpasangan. Nah, jadi di sini ada gerigi bola A, NA itu 20, NB itu 50. Roda A berputar 100 kali ya. Oh, berarti 100 kali dalam 2 second. Berarti omega A, frekuensi A itu 100 kali dalam 2 detik ya, berarti 50 Hz. Seperti itu ya. Pertanyaannya kecepatan oleh roda B, berarti kita bisa cari omega A nih. Omega A kan berarti 2pi kali F. Berarti dari sini kita dapatkan 100 pi ya. Nah, kita bisa pakai ini. NA omega A itu akan sama dengan NB dikali omega B. Nah, persamaan dari gerigi. Kenapa seperti itu? Kita bisa pakai logika. Otomatis pada gerigi yang lebih banyak pasti berputarnya lebih sedikit, lebih pelan. Nah, kecepatan sudutnya kita masukkan aja 20 dikali 100 pi sama dengan 50 dikali omega B yang kita cari ya. Sehingga dari sini kita dapatkan omega B sama dengan 2000 dibagi 50 ya, atau didapatkanlah 40 pi rad per second. Seperti itu ya. Atau di pilihan jawaban yang C. Yang C. Seperti itu. Oke, bisa kita lanjutkan untuk yang nomor 19. Itu yang nomor 19. Nah, nomor 19, sebuah beban bermasa M diikat pada ujung tali panjangnya L. Apabila beban diputar membentuk lingkaran vertikal dengan kelajuan sudut omega, maka tegangan tali saat beban berada di titik tertinggi. Nah, ketika pada gerak melingkar, kita misalkan bendanya seperti ini ya, digerakkan melingkar ya. Nah, ini pusatnya, misalkan lintasannya Mas Diki gambarkan, lintasan melingkar. Nah, misalkan seperti ini, maka pada titik tertinggi, nah titik tertinggi kan ketika berada di sini ya. Nah, ketika bendanya berada di sini, gaya apa saja yang bekerja pada dia? Kita harus tahu dulu. Di sini pasti dia memiliki gaya tegang tali yang menahan dia, kan seperti itu. Dia juga pasti memiliki berat W.
Nah, yang ke atas ini pasti gaya sentripetalnya, F sentripetal. Untuk mencari nilai dari tegangan tali, maka kita bisa pakai ini, sigma F sama dengan 0. Loh mas, dia bergerak, kenapa kok sigma F sama dengan 0? Nah, dia bergerak pada lintasannya, dia tidak keluar lintasan, otomatis tidak ada percepatan yang melebihi seharusnya. Jadi dia tetap berada pada lintasan melingkar. Sehingga kita tinggal masukkan Fs nanti sama dengan W beratnya ditambah tegangan tali. Kita masukkan ya, M omega kuadrat kali R, jari-jarinya R, karena panjangnya L maka menggunakan panjang talinya, sama dengan W itu kan berarti gak berat ya, M kali G tambah T. Untuk mencari T berarti M omega kuadrat L min M kali G ya. M nya bisa kita keluarkan, jadinya M omega kuadrat L dikurangi G, seperti itu. Nah, jadi pilihan jawabannya yang E ya. Kita dapatkan jawabannya yang E, seperti itu. Semoga jelas. Nah, untuk soal yang terakhir, soal yang nomor 20, kita coba cek. Nah, untuk yang nomor 20, suatu partikel bergerak dalam sebuah lingkaran menurut persamaan S. Nah, jadi ini persamaan posisinya di pergerakan melingkar tersebut ya, 1,5 T kuadrat plus T, plus 2T, maaf, plus 2T, dengan S diukur dalam meter sepanjang lingkaran dan T diukur dalam detik. Jika percepatan total A total saat T sama dengan 2 detik itu adalah A total saat T 2 detik itu A totalnya itu sama dengan 5 meter per second kuadrat. Nah, jadi saat 2 detik A totalnya itu 5 meter per second kuadrat. Jari-jarinya berapa? Pertanyaan kan seperti itu ya. Nah, karena yang diketahui adalah A total, maka harus tahu dulu apa itu percepatan total. Percepatan total dalam gerak melingkar itu gabungan antara percepatan sentripetal ditambah dengan percepatan tangensialnya. Seperti itu. Gimana maksudnya? Misal Mas Diki punya lingkaran seperti ini. Nah, ini pusatnya, ini jari-jarinya ya. Partikel ketika berada di sini, maka dia itu selalu punya yang namanya percepatan sentripetal yang arahnya selalu ke pusat lingkaran. Nah, dia juga punya percepatan tangensial, arahnya ke atas. Nah, gabungan ini menyebabkan pergerakan bendanya bergeser ke kiri. Begitu pula seterusnya, sehingga bergerak mengikuti lintasan melingkar. Seperti itu. Maka kita harus cari satu persatu dulu. Mencari A total, mencari AT dan juga mencari AS. Nah, gimana caranya mencari AT? Untuk mencari AT kita simpel, bisa menggunakan turunan. Jadi untuk mencari V fungsi T ya, itu kan sama dengan turunan dari fungsi S terhadap waktu. Jadi untuk mencari VT itu sama dengan 3T plus 2. Maka saat 2 detik ya, nah V-nya itu 3 kali 2 ditambah 2. V-nya itu adalah 8 meter per second. Nah, di sini kita bisa mencari A sentripetal. A sentripetal dirumuskan dirumuskan dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat kali R, bergantung nanti yang diketahui dan yang ditanyakan. Seperti itu. Nah, V-nya kita sudah ketemu nanti ya, tapi R-nya yang ditanyakan. Nah, AS-nya kita cari dari mana? Dari A total dan AT. Nah, nanti seperti itu. Kita lanjutkan lagi untuk mencari ini. Nah, dari sini untuk mencari AT itu kita pakai terus turunan V, dV per dt, sehingga AT-nya fungsi T 3 meter per second kuadrat, turunan dari fungsi V. Nah, ketika diturunkan dapatlah hasil seperti ini. Artinya apa? Percepatannya itu konstan, percepatan dari benda tersebut, percepatan tangensialnya. Nah, sekarang kita mencari A sentripetalnya. Ini kita simpan dulu. Kita cari menggunakan ini. A total itu kan sama dengan akar A sentripetal kuadrat ditambah AT kuadrat. 5 sama dengan AS kuadrat ditambah AT-nya 3 kuadrat. Di sini kita bisa menebak kan? AS-nya nilainya 4 meter per second kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan, masih kita lanjutkan di sini. Sehingga kita bisa dapatkan nilai dari R melalui keterangan AS. Sehingga
AS seperti yang tadi ya, V kuadrat per R. AS-nya kan 4, V kuadratnya sudah diketahui tadi 8 per R, sehingga R-nya ini 64 dibagi 4 atau 16 meter. Itu ya, atau di jawaban yang E seperti itu. Nah, jadi seperti ini penjelasan dari chapter 1. Semoga teman-teman bisa memahami dan dipelajari. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada pengajar fisikanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.